Pemirsa New KNI TV, seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia besok pada tanggal 21 April 2023 memperingati Hari Kartini. Berkat Kartini, perempuan bukan lagi sosok yang hanya berdiam di rumah mengurus anak dan suami. Perempuan Indonesia bisa menjadi apapun dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kartini adalah pejuang emansipasi kaum perempuan. Jasanya membuat para perempuan Indonesia kini bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, berpartisipasi dalam kursi pemerintahan atau bekerja dengan profesi tinggi dan kedudukannya setara dengan laki-laki. Untuk menghormati dan mengingat perjuangan serta jasa Kartini, pemerintah kemudian menetapkan Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Hari Kartini mulai diselenggarakan sejak ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964. Jadi peringatan kali ini sejak ditetapkan sebagai Hari Emansipasi Wanita sudah 59 tahun. Jadi peringatan Hari Kartini sudah 59 tahun diperingati oleh masyarakat Indonesia. Keputusan tersebut bersamaan dengan ditetapkannya Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pemilihan 21 April sebagai Hari Kartini juga karena tanggal tersebut adalah hari kelahiran Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 1879. Pada dasarnya, Hari Kartini menjadi sebuah peringatan untuk kaum perempuan agar dapat terus bersinar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian dan cita-citanya. Tanggal 21 April merupakan momen istimewa bagi kaum perempuan di Indonesia. Pada tanggal inilah diperingati Hari Kartini setiap tahunnya. Peringatan Hari Kartini merupakan hari yang diperuntukkan sebagai bentuk penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau R.A. Kartini, pahlawan perempuan dan pejuang emansipasi wanita di Indonesia. Wanita yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Ini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan antara wanita dan laki-laki di Indonesia. Kartini menilai bahwa perempuan juga memiliki hak dan kapabilitas yang sama untuk melakukan apa yang saat itu hanya bisa dilakukan kaum laki-laki. Dengan segala kontribusinya pada emansipasi wanita di Indonesia, Kartini dapat dikatakan sebagai sosok modern yang berasal dari masa lalu. Sosok dan kisahnya pantas dikenang dan diketahui oleh perempuan-perempuan Indonesia. Kecerdasan dan keberanian Kartini menjadikan sebagai sosok perempuan yang disegani dan dihormati. Hasil pemikiran, perlawanan, dan perjuangannya di masa lalu tak lekang oleh waktu, bahkan dapat meninggalkan makna yang kuat bagi perempuan-perempuan di masa kini.
Dulunya kaum perempuan kerap mengalami penindasan secara fisik dan mental, serta dipandang sebelah mata karena status sosialnya yang dianggap rendah. Namun berkat Kartini, perempuan masa kini bisa mendapat kesetaraan untuk bebas berkarya, mengutarakan mimpinya, mewujudkan ide-ide kreatifnya, menyalurkan bakat, membuat gerakan, menyuarakan hasil pemikirannya yang bermanfaat dalam segala bidang. Perempuan dapat melawan stereotip di mana perempuan tidak harus berdiam diri di rumah dengan menjadi ibu rumah tangga dan berurusan di dapur. Namun perempuan juga bisa memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan mengejar cita-cita setinggi langit. Dalam hal pekerjaan, perempuan bisa bekerja dalam berbagai sektor yang beragam di era modern seperti sekarang ini. Contohnya saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan banyaknya sosok perempuan yang ikut terlibat dalam memajukan perusahaan hingga sebuah pemerintahan. Kondisi ini mewujudkan bahwa banyak perempuan berkualitas yang bisa bersaing. Di peringatan Hari Kartini ini saya menampilkan sosok wanita yang gigih memperjuangkan kehidupannya. Perempuan ini bernama Dwi Susilowati, kelahiran Kabupaten Sleman. Saat ini boleh dibilang kehidupannya sudah berhasil sebagai petani cabai. Tidak kurang dari 30 hektar perkebunan mulai cabai, terong, tomat, semangka, melon ia kelola. Boleh dibilang Susi ini pejuang emansipasi wanita. Banyak pekerjaan laki-laki yang ia lakukan dengan baik sebagai petani cabai. Ia pun mahir menjalankan mesin traktor untuk membajak lahan. Dengan sederet bukti bahwa perempuan sudah mendapatkan tempat yang setara dengan laki-laki di masyarakat, perempuan saat ini harus merasa yakin dan percaya diri bahwa dirinya memang memiliki status dan kemampuan yang dapat dibandingkan atau bahkan setara dengan laki-laki. Perempuan masa kini adalah perempuan yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Di era modern dengan kecanggihan teknologi yang ada, sepertinya sudah tidak ada lagi dinding yang mustahil untuk dicapai oleh perempuan. Hari Kartini boleh jadi dimaknai setiap orang dengan cara berbeda. Pada dasarnya Hari Kartini menjadi sebuah peringatan untuk kaum perempuan agar dapat terus bersinar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam mewujudkan impian dan cita-citanya. Dengan melakukan hal-hal positif dan senantiasa menggali potensi diri yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, perlu senantiasa dilakukan demi meningkatkan kualitas diri seseorang perempuan. Oleh karena itu, temukan satu hal yang paling kita sukai dan lakukanlah sesering mungkin. Apabila di awal sudah tercipta kepercayaan diri, maka akan lebih mudah menjalankan semuanya dengan lebih positif untuk meraih hasil yang positif pula. Selamat memperingati Hari Kartini tahun 2023. Semoga perayaan Hari Kartini di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang bukan hanya terpaku pada perayaan kegiatan semata, tetapi dapat memunculkan sosok Kartini baru yang dapat menginspirasi Ibu Raden Ajeng Kartini. Jangan biarkan pejuang Kartini berhenti di sini. Yuk tetap berkarya dan saling menguatkan satu sama lainnya. Keberhasilannya sebagai petani cabai atau kesuksesannya sebagai petani cabai, Dwi Susilowati tidak dinikmati sendiri. Dia gemar sekali melakukan kegiatan sosial dengan bersama komunitas yang dia pimpin, yaitu komunitas instruktur senam Sleman. Saat bencana
ini bersama komunitas instruktur senamnya terjun ke masyarakat melakukan senam kesehatan untuk cepat sembuh penderita COVID-19 di tempat-tempat isolasi mandiri. Tidak hanya itu, Susi pun melakukan penyuluhan dan pembagian sembako.